Selamat pagi para mahasiswa teknik industri kelas LC41. Baik, minggu lalu kita terakhir sudah sampai dengan, bisa tayangan juga ya. Nah, minggu lalu ini baru yang kedua ya. Baik. Ini ada online nggak ya? Oke, minggu lalu kita sudah sampai dengan membuktikan bahwa kosinus omega T ya. Kosinus omega T adalah E pangkat I omega T ditambah E pangkat I omega T per 2. Ini min ya. Dan sin omega T sama dengan E pangkat I omega T dikurang E pangkat min I omega T per 2I. Ya. Yang baru datang silakan ambil bukunya. Oke. Jadi ini minggu lalu kan sudah kita buktikan. Ya. Nah, hari ini kita akan buktikan dari mana rumus yang ketiga ya. Laplace dari kosinus omega T. Mengapa hasilnya adalah S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Ya. Ya, jadi mengapa Laplace cos omega T sama dengan S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Ya. Nah, ini kita mau buktikan. Nah, kita punya rumus dasarnya Laplace dari fungsi T. Ya, mungkin di kalau yang di PPT atau yang ada di di LMS itu dia menggunakan F kecil ya. Jadi sesama nih FT. Di buku saya terbalik F besar. Sama ya. Terbalik. Kan saya sudah kasih tahu kan. Ada dua versi. 0 tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T DT. Yang hasilnya kalau ini F kecil, sini F besar. Fungsi S. Atau ini sini F besar, ini F kecil. Ya. Oke. Sama aja ya. Ada dua kan saya bilang. Boleh fungsi T-nya gini. 0 tak hingga E pangkat min ST fungsi T DT. Hasilnya fungsi S. Ini terbalik ya. Kalau sini F kecil, FT-nya sini fungsi S-nya F besar. Kalau ini F besar, ini F kecil. Yang ini sama dengan ini juga sama. Ya. Jelas? Nah, yang buku saya pakai yang bawah. Ya. F besar ini fungsi S. Sehingga Laplace dari kosinus omega T adalah integral 0 tak hingga E pangkat min ST. Nah, saya bilang kan yang ini harus sama ya. Ini harus sama dengan ini. Berarti ini kalau cos omega T di sini cos omega T dt. Ya kan? Nah, kosinus omega T tadi sebelumnya ada kan? Cos omega T adalah E pangkat I omega T ditambah E pangkat min I omega T. Awas yang sin ada per 2I ya. Kalau yang cos enggak. Ya. Perlu diingat gitu ya. Bahwa cos omega T adalah E pangkat I omega T plus E pangkat min omega I omega T per 2. Kalau yang sin omega T adalah E pangkat I omega T dikurang E pangkat min I omega T per 2I. Ini yang minggu lalu ya. Sudah
Kemudian beberapa kelas yang saya bagi juga. Anda termasuk salah satu beruntung juga dapat. Oke, kita teruskan. Nah, karena ini cos omega T adalah E pangkat I omega T ditambah E pangkat min I omega T per 2 ya. Kita masukkan di sini. Kita ganti. Jadi Laplace dari kosinus omega T adalah 0 tak hingga E pangkat min ST. Nah, kita ganti yang tadi itu apa? E pangkat I omega T plus E pangkat min I omega T per 2 dt. Ya. Kemudian ini setengahnya kita keluarkan ya. Setengahnya kita keluarkan. Jadi tinggal apa? Kalau setengahnya Laplace kosinus omega T sama dengan setengah. Ya, tadi kan ini ya. Integral dari 0 tak hingga E pangkat min ST ini E pangkat I omega T plus E pangkat min I omega T dt ya. Betul enggak? Perduanya setengahnya dikeluarkan dari integral karena konstan. Jelas sampai sana? Ya. Mungkin mohon maaf di buku saya itu pembuktian-pembuktiannya enggak lengkap ya. Itu versi 2 ya, edisi 2, edisi 3-nya sudah dilengkapi. Jadi yang dikasih ke saya yang edisi 2-nya ya. Ini yang saya bagi. Oke, yang ini saya lengkapi di kuliah. Oke. Nah, jadi ini dikeluarkan setengahnya. Kemudian ini dipecah menjadi 2 bagian. Kita pecah menjadi 2 integral. Jadi apa? Laplace dari kosinus omega T sama dengan setengah kali ini dipecah jadi 2, 0 tak hingga E pangkat min ST kali apa nih? Kali E pangkat min I omega T dt. Ya, ini ditambah integral 0 tak hingga E pangkat min ST yang min ya, pangkat min ya. E pangkat min I omega T dt. Ya. Nah, ini kan rumus nih, ya. Rumus. Jadi ini sama dengan apa? Setengah kali ya. Kali apa? Ini Laplace berapa nih? Ini kan rumus ya. Ini juga rumus. Kalau integral 0 tak hingga E pangkat min ST fungsi T dt adalah Laplace fungsi T. Benar? Halo. Rumus yang awal tadi ini nih. Integral 0 tak hingga E pangkat min ST fungsi T dt adalah Laplace fungsi T. Dibalik ke sini. Benar? Ini kan sama nih. Ya. Jadi integral 0 tak hingga E pangkat min ST identik kali fungsi T. dt adalah Laplace fungsi T. Benar kan? Halo. Sehingga ini jadi apa? Integral 0 tak hingga E pangkat min ST. E pangkat min ST kali fungsi T dt. Fungsi T ini apa? E pangkat I omega T. Berarti ini Laplace dari E pangkat I omega T. Ya. Itu jelas. Kemudian tambah ini juga Laplace dari integral 0 tak hingga E pangkat min ST fungsi T dt adalah Laplace fungsi T. Jadi Laplace ini yang sekurung nih. Sama dengan Laplace dari E pangkat min I omega T. Jelas? Jelas enggak? Halo?
Oke. Ada yang belum? Ambil dia. Jadi jumlahnya 21 orang ya. Saya bawa 21. Baik. Kita teruskan. Kali ini bukan Laplace saja, segala macam ada, ya, campur. Kalau ya, supaya Anda tahu, ada persamaan diferensial juga ya. Baik. Sesuai dengan rumusnya. Nah, kita sudah punya rumus apa? Laplace dari E nomor 2, ada salah yang nomor 2. Laplace dari E pangkat AT rumusnya apa? Seper S min A. Nah, ini yang kalau salah ini yang dijelaskan minggu lalu ya. Minggu pertama ya. Ada kan? Laplace E pangkat AT adalah seper S min A. Nah, di sini Laplace dari E pangkat AT, A-nya apa sini? I omega ya. Ya nak? E pangkat AT. Koefisien T-nya A ya. Ini juga E pangkat AT, A-nya adalah min I omega. Kan E pangkat AT. Di luar T adalah A. Jadi berarti sesuai rumusnya ini sama dengan seper S min A. A-nya berapa sini? I omega. Enak. Halo. Jelas nih? Ditambah seper, ini juga Laplace E pangkat AT, S dikurang AT. A-nya berapa sini? Min I omega. Enak. Sesuai rumus ini kan. Laplace E pangkat AT adalah seper S min A. Ya. Laplace E pangkat AT adalah seper S min A. Sehingga koefisien A-nya, koefisien T-nya itu disebut A. Ya. E pangkat AT. Nah, sehingga di sini A-nya di sini adalah E pangkat AT, A-nya adalah I omega. Maka seper S min A, A-nya I omega. Di sini E pangkat AT, A-nya adalah min I omega. Hasilnya adalah seper Laplace-nya S min A, A-nya min I omega. Jelas? Ya. Oke. Kalau sudah selesai ya seperti ini. Baik. Nah, sehingga Laplace dari kosinus omega T adalah setengah kali. Nah, setengah kali. Nah, ini kita selesaikan dulu nih. Min kali min plus ya. Ini salin aja seper S dikurang I omega ditambah seper S. Nah, ini hati-hati sini. Min kali min plus ya. S plus I omega. Nah, ini dua pecahan yang tidak sama penyebutnya disamakan. Ya nak? Caranya gimana? Sama seperdua sama sepertiga. Kan penyebutnya jadi 6 nak? 2 kali 3. Ya. Halo Boy. Oke ya. Jadi ini adalah kosinus omega T adalah setengah kali. Nah, ini sama penyebutnya berarti sini dikali ya. S kurang I omega dikali dengan S ditambah I omega. Ini akan terjadi seperti kali silang gitu ya. Jadi ini kali ke sini 1 dikali S ditambah I omega ditambah yang kali silang sini tambah 1 dikali S kurang I omega. Ya. Paham? Sama halnya seperdua tambah sepertiga kan adalah apa? Ini per 6 ya nak? 2 kali 3 6, ini kali silang 3 kali 1 3 tambah 2 kali 1 2 kan gitu. 5 per 6 ya nak? Ini juga sama. Sehingga ini hasilnya adalah setengah kali, nah ini buka kurungnya, 1 kali S tambah I omega ditambah dengan 1 kali S kurang I omega. Per, nah ini A min B kali A plus B. Ya enggak? Kuadrat suku yang sama,
A kuadrat, berarti ini S kuadrat dikurangi I omega kuadrat. Enak. Apa yang saudara lihat pembilangnya? Plus I omega dengan min I omega saling meniadakan. 0 kan? Plus I omega tambah min I omega. 0 kan? Sehingga hasilnya setengah kali S tambah S. 2S per S kuadrat min I kuadrat omega kuadrat. I kuadrat nilai berapa? Min 1. Enak. Yang kompleks pangkat 2. Sehingga I kuadratnya kita ganti. Oh ini setengah sama 2 coret. Tinggallah S per S kuadrat dikurang min 1 kali omega kuadrat. Sehingga Laplace dari kosinus omega T adalah S per S kuadrat min plus omega kuadrat. Jadi ini adalah formulanya dari Laplace kosinus omega T. Jelas sampai sini? Ini pembuktiannya pakai ini ya. Kalau kita pakai yang cara biasa, udah ketemu. Kita masukkan aja, terus kita kali-kali kan kita cari sampai akhir kiamat pun tidak ketemu. Jadi ini dengan bantuan yang minggu lalu kita sudah bahas tentang cos omega T itu apa dengan bantuan rumus Euler, ya. Ya, non? Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan ya. Ya hujan, saya paham ya. Jadi terbukti satu rumus ini ya. Oke. Sudah tahu ya rumusnya datang dari mana. Paling tidak Anda tahu lah ya. Bukan dihafal rumusnya tapi bisa turunkan sendiri. Ya. Itu maksudnya. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Any question so far? Ada yang mau tanya? Hah? Hah? Not yet. Oke. Continue. Kita teruskan. Nah, begitu juga yang keempat adalah Laplace dari sin omega T. Adalah integral 0 hingga E pangkat min ST. Nah, ini fungsi ini sama. Sin omega T dt. Nah, ini sudah kita cari tadi pagi. Sudah kita buktikan minggu lalu. Ini dia kan. Sin omega T adalah E pangkat I omega T min E pangkat min I omega T per 2I. Ada 2I-nya. Per 2I. Ya, ini. Ya. Jadi sini kita salin. Ini adalah sama dengan apa? 0 hingga E pangkat min ST. Nah, ganti. Sin omega T itu adalah E pangkat I omega T min E pangkat min I omega T per 2I. Jangan lupa ya, dt. Ya, ini tadi kan ini rumusnya. Kita pindahkan ke sini. Sudah jelas? Hati-hati nih ini 2I ini konstan ya. Walaupun I bila imajiner, kita tarik keluar ya. Kita tarik keluar sehingga ini hasilnya adalah seper 2I. Kita keluarkan. Integral 0 hingga E pangkat min ST kali E pangkat I omega T dikurang E pangkat min I omega T kurung dt. Ini dipecah menjadi 2 integral. Ya. Sehingga hasilnya adalah seper 2I. Nah, ini kita pecah jadi 2. Ini kali ini dulu. Berapa? Integral 0 hingga E pangkat min ST dikali E pangkat min plus I omega T dt. Ya kan? Kemudian dikurangi. Ini kali ini. E pangkat, integral 0 hingga E pangkat min ST kali fungsi T-nya di sini adalah yang negatif ya. Ya, ini dia nih. E pangkat min I omega T dt.
kurung tutup. Jelas? Ada yang mau tanya? Kurang jelas? Nah, sesuai rumusnya Laplace ini, ingat tadi rumus Laplace? Laplace dari, coba tadi rumus yang dasarnya ini. Ini perhatikan nih. Laplace dari fungsi T adalah integral nota inggah E pangkat min ST fungsi T dt. Jadi kalau Anda lihat di sini ada kuning ya, ini adalah fungsi T, ini fungsi T sama persis. Betul enggak? Sama kan? Ini fungsi T sih. Sama. Ya. Ini lambangnya, ini ada dua versi, ada yang kalau sini F besar, sini F kecil. Kalau sini F kecil, sini F besar, ya. Jelas ya? Halo? Oke. Baik. Kita balik ke sini lagi. Jadi kalau kita balik yang tadi itu, jadi integral nota inggah E pakai WC fungsi T dt, fungsi T Laplace fungsi T. Gitu. Ya, jadi kalau ketemu gini, ya, kalau ketemu seperti ini yang penting. Kalau ketemu seperti ini, langsung ini adalah Laplace fungsi T, ya kan? Dibalik itu yang namanya dibalik ya. Oke, jadi kalau gitu sama dengan apa? Yang ini sama dengan 1/2i. Nah, integral nota inggah E fungsi T-nya nih, fungsi T-nya ini berarti ini Laplace dari apa? Fungsi T-nya E pangkat I omega T dikurang ini juga E pangkat min ST kali E pangkat min I omega T dt adalah Laplace dari apa? Fungsi ini sendiri, ya ini yang dikurung nih. E pangkat min I omega T. Saya tanya, jelas nggak nih? Jadi kalau ada ini dalam rumusnya ini adalah fungsi T-nya ini, maka ini menjadi Laplace dari fungsi T. Ini Laplace dari fungsi T, ya enggak? Sudah jelas maksudnya? Halo? Ya. Nah, baru kita selesaikan pakai rumus yang apa? Yang buktikan nomor 2 tadi. Laplace E pangkat AT adalah 1/S min A. Ya. Kita pakai. A-nya apa di sini? E pangkat AT. A-nya di sini adalah I omega. Koefisien T. Ini juga A-nya E pangkat AT. A-nya adalah min I omega. Itu kan bukan W ya, omega. Boleh ya omega itu agak lengkung, kalau W itu lurus-lurus gitu ya garisnya. Oke. Nah, sesuai rumusnya ini adalah 1/S min A. Ini juga 1/S min A. Ya, Laplace E pangkat AT adalah, ingat rumus tadi ini nih, yang saya kotakin. Laplace E pangkat AT adalah 1/S min A. Sehingga rumus ini akan menjadi Laplace dari kosinus omega T adalah 1/2i, ya, 1/2i dikali dengan apa? Laplace E pangkat AT, A-nya I omega. 1/S min A. Ya. 1/S min A. A-nya apa? I omega. Paham? 1/S min A. Ini 1/S min A. Ini juga dikurangi. Laplace E pangkat AT, A-nya adalah min I omega. Ini juga dikurangi 1/S min A. A-nya sendiri apa? Min I omega. Halo? E pangkat AT, A-nya sendiri min I omega. Jelas sampai sini? Ada yang mau tanya? Silakan. Bukan tadi cos di sini nih, hati-hati. Cos punya rumus sendiri. Sin punya rumus sendiri. Beda kan? Yang cos per 2, tidak ada I-nya. Kalau sin ada 2i. Ini minggu lalu yang saya jelaskan pakai rumus Euler. Ada kan?
Order adalah E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. Ada kan? Ya. Jelas sampai sini? Ada satu tadi belum ambil ya? Oh ya, silakan. Sudah. Ada yang belum ambil? Ya, silakan. Berarti tinggal satu lagi. Totalnya ada 21 orang. Ya. Oke? Jelas ya? Jadi ini kita pakai rumus dasar ini yang nomor 2. Laplace E pangkat AT adalah 1/S min A. Sehingga, nah, ini jadinya kan. Jadi Laplace dari ini adalah menggunakan rumus 1/S min A. Ini juga menggunakan rumus 1/S min A. A-nya beda-beda kan? Ya, A-nya beda-beda. Nah, dapat ini persen yang kita pecahan tadi 1/2 kurang 1/3 ya. Disamakan penyebutnya sehingga hasilnya 1/2I. Nah itu hati nih. Ini kenapa penyebutnya? Oh ya, ini selesaikan dulu, sorry. Harus ini belum dikalikan. 1/S kurang I omega min 1/S min plus ya I omega. Nah, baru samaan penyebut. Ini min, ini plus. Beda ya. Oh, sinus. Saya salah tulis, sorry. Iya. Mohon maaf ya. Ya itu yang ditanya saudari tadi ya. Nah, ya saya nak ngah. Oke. Ini sin, sorry. Kosinus tadi sudah. Ini adalah membahas soal sinus, bukan kosinus. Kosinus sudah tadi kan. Saya yang salah ya. Oke, di atasnya tadi benar ya. Sinus kan betul ya. Berarti betul. Saya yang salah. Oke, jadi 1/2I. Nah, ini sama penyebutnya. Ini baru datang atau? Oh. Nah, ini penyebutnya dikalikan S kurang I omega dikali S ditambah I omega. Ya. Dikalikan, ini terjadi kali silang. Ya, kali silang. Yang ini dulu ya. Jika utama ini 1 dikali S ditambah I omega min 1 kali S min I omega. Hati-hati. Jangan salah ya. Jadi kali silang ya. Sehingga hasilnya 1/2I kali ini S ditambah I omega kali 1 tetap awas ini min 1 nih. Min 1 kali S min S min 1 kali min I omega plus I omega. Ini dikalikan nih. A min B kali A plus B. A kuadrat kurang B kuadrat enggak? Kuadrat suku yang sama. Jadi S dengan S. Kuadrat suku yang sama dikurang kuadrat suku yang berlawan tanda. Enak. Jadi 1/2I kali. Di sini Anda lihat yang bisa dicoret S min S. Enak. Jadi I omega tambah I omega berapa? 2I omega per S kuadrat min I di pangkat 2 I kuadrat kali omega. Nah ini I-nya bisa dicari nggak nih? 2-nya bisa dicari nggak nih? Nah, 2I yang dicoret. Hasilnya apa? Hasilnya adalah omega per S kuadrat min I kuadratnya sendiri min 1 omega kuadrat ya, sorry ini omega kuadrat ya. Sehingga hasilnya apa? Omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat ini kuadrat ya. Omega kuadrat. Jadi inilah rumus dari Laplace sin omega T adalah omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Jelas sampai sana? Yang lain ada yang mau tanya? Silakan. Tinggal satu orang lagi. Ada yang mau tanya? Ya.
Mengapa pembuktian? Supaya Anda lebih kalau Anda lupa bisa turunkan sendiri. Itu maksud saya. Rumus itu lama-lama lupa kan. Jadi Anda tahu cara turunkan. Jadi di mana saja, kapan saja Anda bisa buktikan. Ya. Tahu. Jadi bukan apa rumus ya, bisa turunkan sendiri. Ya. Kalau lupa. Ya. Oke. Masih ada dua lagi, yaitu rumus hiperbolik ya pakai ya. Ada pakai mas ini? Kayaknya rumus yang ini ada di dalam itu juga ya, di dalam buku saya itu Anda bisa lihat ada. Anda mau buka silakan aja. Oke. Mungkin ada yang kurang, nanti akan saya berikan apa yang kurang. Sebenarnya dijelaskan sini secara rinci udah ya. Baik. Tinggal nomor 5 dan 6. Ya. Ini sudah belum? Sudah ini? Udah jelas ini? Oke. Kalau sudah, nomor 5-nya itu Laplace dari kosinus hiperbolik, cos H. H itu hiperbolis ya. Hiperbolik dari AT ya. Dari ini saya ganti B dan AT. Kalau tadi omega T, ini AT. Karena ini pakai H, cos H. Cos hiperbolik adalah S per S kuadrat kurang A kuadrat. Kalau tadi tambah kan? Tambah. Mau pakai A juga sama, omega ganti A boleh. Kemudian yang nomor 6 adalah Laplace dari sin hiperbolik dari AT adalah A, di pengganti omeganya A per S kuadrat min A kuadrat. Jadi penyebutnya bukan tambah tapi jumlah selisih ya. S kuadrat kurang A kuadrat. Nah, ini juga menggunakan rumus kosinus hiperbolik AT atau kita tahu dulu pakai X. Kalau X ini rumusnya apa? Ada yang tahu enggak? Saya nggak tahu di SMA Anda dapat enggak? Kosinus hiperbolik X apa? E pangkat X plus, kalau cos plus E pangkat min X per 2. Sin hiperbolik X adalah sin hiperbolik X adalah E pangkat X kurang E pangkat min X per 2. Tidak ada 2i ya. Ini ada i. Ini tidak ada imajiner ya. Ya, sehingga ini bisa kita ubah dalam cos hiperbolik AT apa? AT ini sudutnya. Ya, AT ini sudutnya pengganti X. Berarti kosinus hiperbolik AT gitu ya. Sama dengan apa? E pangkat AT ditambah E pangkat min AT per 2. Itu juga sin hiperbolik AT adalah E pangkat AT dikurang E pangkat min AT per 2. Sudah jelas? Rumus dasarnya yang Anda kalau diajar di SMA ini harusnya. Tapi saya tidak tahu hiperbolik ini diajar enggak. Ya. Oke. Jadi itu cos hiperbolik X itu adalah eksponensial E pangkat X yang pangkatnya plus, satu lagi E pangkat min X dijumlahkan dibagi 2. Jadi rata-ratanya. Beda dengan sin hiperboliknya selisihnya dibagi 2. Oke. Ini perlu tahu ya, walaupun karena teknik industri adalah apa? Industrial engineering ya. Karena engineering itu perlu kalkulus. Maka Anda dapat saya tahu sampai kalkulus 3 enggak? Dapat juga. Saya ngajarnya biasa kalkulus 1 dan 2 aja. Kalau di ASO, BINUS ASO School of Engineering, saya ngajar kalkulus 1, 2, dan 3. Ya. Yang di produk design engineering.
Jadi mereka mendesain, kemudian mereka juga menghitung apakah segi kekuatannya atau yang lain. Ya. Baik. Ini pesan sampai sini? Ada. Ini materi nanti saya kasih ya. Sudah yang minggu lalu sudah kan terima di WA grup ya. Sudah ya. Terima kasih sudah dibuatkan saudari. Apa namanya di pas? Sorry. Hah? Yenima. Yenima. Makasih saudari Yenima. Sudah dibuatkan, jadi saya lebih gampang komunikasinya. Baik, kalau sudah kita lanjut ke sini. Nah, mana tadi? Ini ya, kita mau masuk ke sini. Nomor 5 adalah Laplace dari kosinus hiperbolik AT, sudutnya AT ya, adalah apa? Sesuai rumusnya integral 0 hingga E pangkat min ST. Ini fungsinya nih. Fungsinya adalah kosinus hiperbolik AT dt ya. AT ini mau dikurung atau enggak sama. Oke. Nah, ini yang kita ganti. Kita ganti yang sebelumnya tadi apa tuh? Kosinus hiperbolik AT adalah E pangkat AT plus E pangkat min AT per 2. Ya kan? Kita masukkan. Ini kita ganti. Ini sama dengan integral 0 hingga E pangkat min ST. Ini kita ganti dengan E pangkat AT min, kalau cos plus ya, kalau sin min, E pangkat min AT per 2 dt. Nah, per 2-nya dikeluarkan setengah kali integral 0 hingga E pangkat min ST kali E pangkat AT plus E pangkat min AT dt. Nah, ini baru datang. You are the last. Yang terakhir ya. 21. Oke. Nah, kemudian ini dipecah menjadi 2 integral. Ya, dipecah menjadi 2 integral. Sehingga ini setengah kali integral 0 hingga E pangkat min ST kali E pangkat AT dt. Ditambah integral 0 hingga E pangkat min ST dikali dengan yang ini kan apa? E pangkat min AT kurung dt. Tutup. Nah, ini kan rumus Laplace. Laplace transform ya. Karena konsep Laplace, bahasa Inggrisnya Laplace transform. Ini rumus ini ya, Laplace ini. Sudah. Ini menjadi setengah kali, ini adalah menjadi Laplace. Jadi transform Laplace disingkat Laplace ini. Ya. Laplace dari apa? L ya. Itu Laplace dari apa? Laplace dari E pangkat AT. Ditambah ini Laplace dari E pangkat min AT. Ya. Nah, ini rumus yang nomor 2 tadi. Apa? Laplace E pangkat AT adalah 1/s min A. Ya, pakai itu. Awas, ini A-nya min A. Ini. Ya. Sehingga, mau di itu dulu. Sudah? Ada yang catat, silakan. Ya, memang kuliah itu sebenarnya catat ya, sebetulnya, tapi sebenarnya yang whiteboard ini adalah merupakan note catatan Anda. Betul enggak? Catatan yang saya berikan ke Anda. Kemudian ada videonya, Anda bisa mengulang review ya. Linknya saya kasih kan minggu lalu. Ada 2 ya, 2 sesi, 2 video. Ya. Oke. Nah, have you finish? Sudah selesai itu? Oke, kita lanjutkan. Jadi Laplace dari kosinus hiperbolik AT, mau dikurung tanda ya, sama dengan apa? Nah, itu. Setengah kali. Nah, kita masuk sini. Laplace E pangkat AT itu rumus, persis rumusnya 1/s min A. Ditambah dengan Laplace dari E pangkat min AT, hati-hati nih. 1/s dikurang min A. Mengapa min A?
Karena koefisiennya min AT, min A kan? Min A kali T. Jadi koefisiennya min A bukan A ya. Bukan plus A tapi min A. Jadi maka S dikurang min A. Sehingga ini hasilnya setengah kali 1/S min A ditambah 1/S min kali min plus A. Nah, ini setengah kali, ini juga penyebutnya dikalikan, ya. Satu min, satu plus, ini kali silang. Ini 1 dikali S tambah A, tambah 1 dikali S min A. Ya. Nah, kita buka kurung. 1 kali S tambah A tetap S tambah A, plus 1 kali S min A tetap S min A, ya, per S. Nah, ini satu sama, satu beda. Ini kan kuadrat suku sama S kuadrat, kuadrat suku yang melawan tanda min A kuadrat. Di sini pembilangnya yang saya coret A dan min A. Maka ini menjadi setengah kali S tambah S, 2S per S kuadrat min A kuadrat. Nah, 2-nya coret, ya, setengah sama 2. Tinggallah S per S kuadrat min A kuadrat. Itu buktilah rumusnya. Laplace cos atau asal ada cos atau cos hiperbolik pasti S di atasnya. Ya, S per S kuadrat min A kuadrat. Itu datang rumusnya. Ya. Saya tujuannya ini supaya Anda tahu seluk-beluknya. Siapa tahu nanti Anda, di antara Anda ada yang jadi dosen kalkulus nanti. Di jurusan teknik industri ya, mengajar di teknik industri, bisa menerangkan seperti itu. Ya. Oke. Baik. Any question so far? Ada yang mau tanya? Silakan. Masih satu lagi sin hiperbolik. Selesai itu kita masuk dengan beberapa sifat penting dari transformasi Laplace. Ada sifat-sifatnya. Ya, silakan. Oh ya, mata Anda jeli. Terima kasih, ini kursiku. Thank you. Anima, ya. Kursiku ya. Kan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk lagi Laplace dari sin hiperbolik dari AT. Ya. Finish? Sudah. Jadi Laplace dari sin hiperbolik AT, sudut nomor dikurung atau tidak sama. Nah, ini sama juga integral 0 hingga E pangkat min ST. Oh ya, minggu lalu saya harus tahu kan rumus dasar itu dari mana yang dikemukakan oleh Bapak Simon Laplace. Ya kan? Memang tidak ada yang tertulis saya lihat, tapi dikemukakan oleh salah seorang dosen dari MIT USA, Profesor Arthur Matuk namanya, Arthur Matuk. Ada kan ya yang saya tulis di jurnal EMAC, Engineering Mathematics Computer Science, ya, BINUS, ya. Itu secara nasional. Ada di sana videonya, kalau acara di YouTube ada 2 bersambungan yang dikemukakan oleh Profesor Arthur Matuk, ya. Beliau meninggal pada tahun 2019. 2021 ya. 2021 Oktober. Oke, ini dikali dengan sin hiperbolik AT. Kurung atau ini mau dikurung juga boleh DT. Nah, ini di yang uraian tadi kita sudah uraian dari mana? Nah, ini ya. Ini dia. Sin hiperbolik adalah AT adalah E pangkat AT min E pangkat min AT per 2. Ini kita masukkan substitusi. Substitusi 0 tak hingga E pangkat min ST kita ganti dengan E pangkat AT min E pangkat min AT per 2. Nah, ada I ya, karena ini bukan berasal dari rumus Euler.
I itu adalah dari rumus L kali dt. Kemudian setengahnya dikeluarkan. Setengah dikeluarkan. 0 tak hingga E pangkat min ST kali E pangkat AT dikurang E pangkat min AT kurung dt. Ini pecah menjadi dua integral. Jadi ini setengah dikali integral 0 tak hingga E pangkat min ST. Ini kali pertama dulu. Kali E pangkat AT. Sebab ini dikurung ya. dt. Supaya Anda tahu ini Laplace. Ya. Min integral 0 tak hingga E pangkat min ST. Yang belakangnya adalah E pangkat min AT dikurung dt. Kurung siku tutup. Nah ini yang Laplace. Jadi Laplace ya. Sehingga ini adalah setengah kali, ini adalah bentuk rumus formula dari transformasi Laplace atau Laplace transform. Itu Laplace dari E pangkat AT yang dalam kurung. Ini kurung berawal ya. Dikurang, ini adalah Laplace dari E pangkat min AT, ya kan? Kurung tutup. Sampai sini, jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, kemudian kita masuk ini rumus Laplace E pangkat T adalah seper S min A. Kalau ini Laplace dari E pangkat min AT adalah seper S min dalam kurung min A. Karena koefisiennya min A. Ya. Sehingga ini menjadi Laplace dari sin hiperbolik AT adalah setengah dikali Laplace dari E pangkat AT ini rumus seper S min A dikurang Laplace dari E pangkat min AT adalah seper S dikurang min A. Ya, koefisien T-nya min A, ini min A. Ya. Sehingga ini jadinya setengah kali, hati-hati. Ini selesaikan dulu. Ini seper S min A min seper ini min dikali S plus A. Ya, salah lagi kan? Kurungnya kurung siku. Jadi setengah dikali, nah penyebutnya ini berbeda dikalikan ya nak. Seperdua, sepertiga, 2 dan 3, 2 kali 3, 6 ya. S tambah A ini. Ini kali silang juga sama. Tapi yang ini hati-hati jangan terbalik ya. Diagonal utama dulu. Kalau matrik diagonal utama 1 dikali S tambah A dikurang 1 kali S min A. Nah, jadi S-nya setengah kali 1 kali S tambah A. Tetap S tambah A. Hati-hati di min 1 kali S, min 1 kali min A plus A. Per, kuadrat suku sama S kuadrat min kuadrat suku yang dalam tanda A kuadrat. Di sini yang dicoret S-nya. S min S. Sehingga ini hasilnya setengah kali A tambah A, 2A per S kuadrat min A kuadrat. Ini 2 setengah sama 2 dicoret. Ya, dua-duanya. Hasilnya tinggal A per S kuadrat min A kuadrat. Inilah formula atau rumus dari sin hiperbolik AT. Selesai, dasarnya cuma 6. Nah, baru masuk sifat-sifatnya. Kemudian kita sifat-sifatnya dengan contoh-contohnya. Kemudian latihan soal ada nanti ya. Dan ingat, oh ya nanti saya beri di melalui WA group tugas-tugas yang itu Anda kirimkan melalui, saya nggak tahu nanti apa ada di webnya, masuk ke webnya atau soal yang di webnya yang dikerjakan ya. Nanti saya cek dulu. Oke. Ada yang mau tanya? Ada berapa kelas angkatan Anda? Dan industrinya ada berapa kelas? Biasanya banyak, bisa 3, bisa 4, nggak tahu ya. Karena LC41. Oh, lebih dari 5. Memang biasanya teknik industri termasuk banyak ya. Jadi manajemen juga banyak.
Yang paling sedikit ya ganda. Orang ganda, computer science matematik, computer science statistik. Ya. Maka double degree dengan 2 gelar, ya. 2 ijazah. Oke. Ini sudah selesai? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan beberapa sifat, ya, beberapa sifat penting, ya. Beberapa sifat penting dari transformasi Laplace atau Laplace transform, ya. Nah, sifat-sifatnya apa? Yang pertama adalah kelinieran. Kata linear, ya. Kata linear, ya. Linear artinya lurus, ya. Ya, nah, kalau line linear ya, line linear garis lurus, ya kan? Ini kelinieran. Jadi perkaliannya itu secara linear, ya. Jadi saya Laplace dari C1 kali F1T ditambah C2 kali F2T. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan Laplace dari, ya kan? Dipecah menjadi 2 kan? Laplace dari C1 F1T ditambah Laplace dari C2 kali F2T. Ya, nak, dipecah menjadi 2 bagian. Kemudian C1-nya dan C2 masing-masing bisa keluar dari Laplace. Ya, nak, bisa keluar dari transformasi Laplace. Ini ada C1 kali Laplace F1T ditambah C2-nya keluar kali Laplace dari F2T, ya. Kemudian ada tahu Laplace dari F1T apa? Ya, ini bisa huruf besar bisa kecil, ya, tergantung, ya. Ingat sekali lagi, ini kalau huruf besar di sini, Laplace tuh ingat rumus dasar tadi apa? Di atas tadi apa? Pertama kali ini ada 2 macam kan? Kalau yang di atas nih Laplace dari fungsi T adalah terbalik nih. Kalau ini F kecil, ini huruf besar fungsi S, ya enggak? Ya kan? Fungsi S. Kalau ini huruf besar, ini huruf kecil, ya. Tuh. Jadi di sini mana nih? Yang paling bawah tadi ini. Ini adalah ini huruf kecil, maka ini huruf besar F fungsi S. Tapi ini karena F1, ini F1 juga. Nah, ini C2 kali ini juga F besar F2S. Dan fungsi S, fungsi kompleks, ya. Bilangan kompleks. Jadi hasilnya ini, ya. Oke. Sifat kelinieran. Nah, sebentar kita masuk sambil sifatnya, kita masuk contohnya juga. Linier itu kayak apa? Ini 2, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Bukan selalu 2, ya, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Komponen, ya. Baik. Finish. Nah, ya. Kita tunggu. Nah, setelah kita masuk contoh hitungannya menggunakan rumus dasar tadi ada 6 kan? Ya. Laplace T pangkat N, saya ulang lagi, ya.
Masih ingat? Rumus dasarnya tadi ada di depannya, nggak salah yang minggu lalu ya. 66 ya, saya tulis dulu. Ada kan? Laplace dari T pangkat N, ada 2 rumus kan? Oke. Kalau lupa, saya ingatkan di sini dulu ya. Sudah nih? Belum? Ya ulang kembali rumusnya supaya ingat. Nah, baru bisa digunakan nanti contohnya. Ya. Finish? Oke. Nah, ini mengulang rumus-rumus dasarnya. Yang pertama apa? Laplace T pangkat N. Sama dengan apa? Ada ingat? N faktorial per S pangkat N plus 1. Ini untuk N-nya bulat. Ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Satu lagi, Laplace T pangkat N sama dengan gamma. Ya, gamma. Gamma N plus 1 per S pangkat N plus 1. Di sini N-nya pecahan. Setengah. Yang paling istimewa setengah. Oke, ini nomor 1. Nomor 2, Laplace dari E pangkat AT adalah 1 per S min A. Tadi sudah kita pakai. Enak. Nomor 2. Nomor 3, Laplace dari kosinus omega T, boleh begini, adalah S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. 4, Laplace dari 22 ya. Nanti saya ambil ya. Anda masih kurang 1 buku lagi. Ya, ada bukunya ada di ruang saya di lantai 3 ya. Pas istirahat saya ambil. Ini sin omega T adalah apa? Omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Kemudian yang kelima, Laplace dari kosinus hiperbolik AT adalah apa? S per S kuadrat min A kuadrat. Nomor 6, di sini dia. Laplace dari sin hiperbolik AT adalah A per S kuadrat min A kuadrat. Nah, itulah rumus dasarnya yang perlu diingat. Ya. Kalau Anda sering nulis, pasti teringat. Ya, latihan nulis itu sebenarnya memang bagus mencatat itu ya. Ini lebih berkesan. Ya. Dari dayanya kita lebih berkesan. Berkesannya arti teringat kembali. Ya. Oke. Nah, ini yang berupa rumus dasarnya yang perlu diketahui sebelum saya masuk dengan contoh dari masing-masing sifatnya. Ya. Sifat pertama kita sudah jelaskan, tapi contohnya belum. Ya. Ya, ini mengingat kembali kita sudah buktikan semua ya. Minggu lalu plus minggu ini. Minggu lalu itu sampai dengan nomor 2, Laplace E pangkat AT adalah 1 per S min A. Hari ini 3, 4, 5, 6. Ya, kita buktikan. Sifat yang pertama sudah kita buktikan juga. Nah, sekarang contohnya. Kayak apa sih contohnya? Dan menggunakan rumus dasar tadi. Finish? Sudah? Sudah masuk dengan contoh. Contoh dari sifat yang pertama adalah Laplace dari 4T kuadrat min 3 kali kosinus 2T, ini mau dikurung boleh, tambah 5E pangkat min T. Ini ada 3 kelompok, betul enggak? 3 komponen. Nah, ini boleh dipecahkan menjadi Laplace dari 4T kuadrat min Laplace dari 3
cos 2T ya plus Laplace dari 5 kali E pangkat min T. Nah, konstantanya boleh keluar masing-masing Laplace. Ini boleh keluar ya. 4 ya. 4-nya boleh keluar, 4 kali Laplace T kuadrat. Ini 3-nya boleh keluar, 3 kali Laplace dari cosinus 2T. Ini 5-nya boleh keluar, Laplace dari E pangkat min T. Nah, ini T pangkat N. Apa rumusnya dari T pangkat N? Kita lihat. T pangkat N, N-nya bulat ya. Bukan pecahan. N bulat. N faktorial per S pangkat N plus 1. Ya. Ada apa? Ya, silakan. Oke, jadi ini T pangkat N rumusnya apa? 4 kali N faktorial, N-nya 2 per S pangkat N plus 1. Enak. Itu rumusnya tadi kan? N faktorial per S pangkat N plus 1. Kita masukkan. Kurang 3 kali cosinus omega T. Rumusnya apa? Cosinus omega T S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Ya. S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Ya. Ini rumusnya banyak ya. Ujiannya. Kalau ujiannya close book, bisa, tapi mungkin open rumus ya mungkin ya. Mudah-mudahan ya kita pertimbangkan. Karena rapat dosennya kan nanti bersama dosen lainnya. Kita rapatkan dulu. Kalau diizinkan open rumus. Cuma selama ini memang tidak ada rumus, harus ingat semua. Berat. Ya, tergantung nanti hasil rapatnya. Ya. Oke, jadi ini adalah S per S kuadrat ditambah omeganya nih. 2T ya. Ini omega T. Jadi omeganya 2 kuadrat. Ditambah 5 kali seper S min A. A-nya sendiri min 1. Itu enggak? Koefisien T-nya sini min 1T. Kan min 1 kali T. Jadi min 1. Pangkat. Hah? Kurung biasa. Ya, mau kurung biasa. Kurung ya, oke. Ya, gini aja. Oke. Terima kasih. Oke, kemudian Anda tahu 2 faktorial 2 kali 1 enggak? 2 kali 1 per X pangkat 3. Ini boleh kali min 3S per S kuadrat 2 kuadrat 4. Ditambah 5 ke 1 5 per S min kali min plus 1. Nah 2 kali 1 2 kali 4 8 per S pangkat 3 min 3S per S kuadrat plus 4 ditambah 5 per S plus 1. Nggak usah sama penyebut ya, nggak usah, biarkan aja ke sana. Oke ya. Nah ini contohnya, jelas ya kombinasi 3 rumus. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Semua ada yang bertanya, berarti bisa semua ya. Harapannya gitu. Saya senang kalau mahasiswanya mengerti, itu adalah satu kebahagiaan bagi saya. Ya. Tapi kalau nggak ngerti, ya itu kasihannya nanti ujiannya hancur. Ya. Oke. Udah lagi kita masuk sifat keduanya, translasi pertama atau pergeseran. Pergeseran pertama.
Oke. Ya, yang bawah itu S ya. Nah, ini tulisan saya antara 5 dan S. Kalau 5 ini maaf, mungkin 5. Yang penyebut S ya. Di sini 5 gitu. Ini S. Bukan 5 ya. Mirip-mirip. Ya. 5 per S plus 1. Baik. Ada lagi yang kurang jelas? Ya. Kalau sudah, finish. Kita lanjutkan. Sifat kedua. Sifat kedua adalah translasi. Ya. Translasi itu pergeseran ya. Translasi pertama, pergeseran pertama. Pertama. Atau pergeseran. Ya, terjadi pergeseran itu disebut translasi pertama. Jadi jika Laplace fungsi T adalah fungsi S, ingat ya di buku saya terbalik lambangnya. Kalau buku saya ini F besar, FT-nya ini F kecil ya, sama ya. Maka Laplace dari E pangkat AT dikali fungsi T adalah fungsi S min A. Nah, dari mana asal rumus itu? Mengapa Laplace E pangkat AT kali fungsi T hasilnya fungsi S min A. F besar. Kalau F fungsi T-nya F kecil, maka fungsi S-nya F-nya huruf besar. Atau terbalik. Nah, kita buktikan. Udah? Belum? Nah, kita punya rumus dasar. Rumus dasarnya apa? Laplace dari fungsi T, apa? Integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST kali fungsi T. Ini sama kan? DT. Yang hasilnya fungsi S. Benar? Itu rumus dasarnya kan? Dari Laplace. Nah, sedang yang kita cari ini ya. Yang kita mau buktikan ini adalah yang ini. Ini yang kita mau buktikan. Betul enggak? Yang kita buktikan ini kan. Ini dasarnya. Ini ya dia nih. Fungsi T-nya ini, fungsi S paling ujung. Betul enggak? Tengah-tengahnya integral. Ya enggak? Ini sama enggak nih? Ini dia nih kan. Ini sama dengan ini. Ini dia nih. Betul enggak? Kalau yang saya kuning itu. Paham? Jadi yang diminta, yang kita buktikan adalah Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T. Berarti fungsi T-nya ini kita ganti dengan ini. Itu enggak? Ya kan? Identik. Ini mengidentikan. Sama dengan apa? Integral 0 tak hingga E pangkat minus T. Nah, fungsi T-nya apa sini? E pangkat AT kali fungsi T dt. Betul enggak? Yang ini dia nih. Ini sama kan? Halo? Kalau kita buat sekuning ini, fungsi ini dia kan? Kerangkanya sama kan? Itu juga. Ya. Paham? Halo? Kemudian ini kita gabung. Ini bisa kita gabung. Ini menjadi apa?
nota hingga E pangkat min ST. E ma E kalau dikalikan pangkatnya diapakan? Jadi A kuadrat kali A pangkat 3, A pangkat berapa? A pangkat 5. Pangkatnya dijumlahkan. 2 tambah 3, 5 kan? Kali ini E pangkat min ST kali E pangkat AT, E pangkat min ST tambah AT. Pangkatnya dijumlahkan. Kali fungsi T, TT. Ya. Jelas sampai sini? Kemudian ini sama dengan 0 hingga E pangkat min ST. Oh ya, ini min-nya bisa kita keluarkan ya. Ini min-nya bisa kita keluarkan, T-nya kita keluarkan. Ini jadi min enggak sini? Halo? Kalau min-nya saya keluarkan, T-nya keluarkan, ini 3S nas. Plus dikeluarkan min, jadi min. AT keluarkan T tinggal A enggak? Coba kalian sama enggak? Min, yakni min T kali S, min ST. Min T kali min A, min plus AT. Itu enggak? Nah, kali fungsi T, TT. Oke? Nah, sampai sana dulu. Paham nggak ke sana dulu? Sekarang Anda lihat, nih, mungkin saya kasih warnanya beda ya. Ini ambil warnanya merah. Oke. Ya. Anda lihat rumus dasarnya. Kalau ini adalah E pangkat min S, T. Boleh ya, ini min S, E pangkat min ST. Ini karena S, maka sini fungsi S. Benar. Misalnya, kalau ini merah ya. Ini min ST, ini S, maka ini fungsi S. Kalau sini misalnya omega, sini fungsi omega. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang Anda lihat sini. Koefisien T-nya apa sini? Ini atau saya kuning ya. Paham ya? Kalau ini S, ini fungsi S. Kalau ini mungkin warnanya agak dibedakan ya. Warnanya apa ya? Atau warna lain tadi? Oh ada. Warna hijau atau biru. Ini biru, ini biru. Enak. Nah, sekarang yang sini apa sih? Ini kan? Halo? Biru kan? Kalau ini, Anda lihat sini ya. Kalau ini min ST S, sini fungsi S. Kalau sini min dan kurung S min A kali T, berarti ini S min A kan? Sini sebenarnya fungsi apa nih? Fungsi dari S min A. Jadi sama dengan sini kan? Halo? Jelas maksudnya? Ini berarti sama ini kan? Fungsi S min A. Ini fungsi S. Kalau ini E pangkat min ST S, fungsi S. Kalau sini E pangkat min berapa T? Berapa T di sini? S min A, maka ini fungsi S min A. Halo, jelas nah di sini. Kuning lagi. Nah, ini jadinya ini kan. Seperti enggak? Seperti begitu. Sederhana kan? Paham? Ya, pembuktiannya tidak menggunakan apa, tinggal mengidentikan. Kalau E pangkat min ST, S, fungsi S. Kalau E pangkat min dalam kurung S min A, T, S min A, fungsi S min A. Udah. Itu aja ya. Jelas ini? Halo? Nah, baru kita masuk contoh ya. Gimana contohnya? Ya. Oke. Anda catat dulu, silakan. Dengan warna itu jelas ya. Kelihatan.
Ini terjadi induksi karena pembatasnya adalah ini bukan. Enggak ya? Kayaknya ini bukan beton nih. Dulu nih lantai 3-4 itu perpustakaan, library. Sebelum ada library yang sekarang ya. Di sini dulu. Hey, finish? Sudah? Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi contohnya apa? Mak. Belum diganti nih. Jadi contoh Laplace dari E pangkat min T kali sin 2T. Sama dengan ini A-nya berapa sini? E pangkat AT. A-nya berapa nih? A-nya min 1 enggak? Halo? E pangkat min T. Ini artinya E pangkat min 1 kali T. Berarti A-nya min 1. Ini apanya? Ini fungsi T-nya. Fungsi T-nya kan? Ke rumus umumnya tadi sini apa? Mana? E pangkat AT kali fungsi T. Jadi A-nya min 1, fungsi T-nya sin 2T. Hasilnya adalah fungsi S min A. A-nya berapa? Oke, rumusnya dulu. Berarti di fungsi S min A. A ini sendiri min 1. Hati-hati. Ya, kita mau gini boleh. Sehingga ini hasilnya fungsi dari S tambah 1. Betul enggak? Nah, ini belum selesai. Ya, belum selesai. Nah, disinilah kita cari identiknya. Adalah kita salin nih, fungsi T-nya berapa sih? Fungsi T adalah sin 2T. Ya, ini namanya dari sini ya. Fungsi T adalah sin 2T. Maka Laplace fungsi S, Laplace dari fungsi T sama dengan berapa? Atas fungsi S, oh ya, kita balik ya. Laplace fungsi T adalah fungsi S, nah. Halo? Ingat, ini tadi di atas ada. Laplace fungsi T adalah fungsi S, nah. Ya, sama ya. Kalau saya balik, fungsi S adalah Laplace dari fungsi T. Nah. Saya ganti. Fungsi S adalah Laplace dari fungsi T-nya berapa sih? Sin 2T. Nah, ini sesuai rumusnya. Fungsi S sama dengan berapa? Fungsi S sama dengan, ini rumusnya sama dengan apa? Omega, ini sin omega T kan? Sin omega T, ini omeganya. Sin omega T rumusnya apa? Omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Jadi fungsi S sama dengan omeganya 2 per S kuadrat ditambah 2 kuadrat. Hasilnya 2 per S kuadrat ditambah 4. Oke ya. Nah, sekarang dia maunya fungsi S per 1. Berapa jadi? Kalau fungsi S ini, S per 1 berapa? Artinya semua S-nya diganti S per 1 enggak? Substitusi. Jadi berapa fungsi S per 1? Fungsi S per 1 adalah, ambil dari sini ya. 2 per S-nya diganti dengan S plus 1, karena S kuadrat, jadi S plus 1 kuadrat tambah 4. Kan gitu kan? Nah, ini selesaikan 2, ya. 2 gitu ya. Terus ini pakai segitiga Pascal. Dikorekkan berapa? Kuadrat suku pertama, 2 kalinya, 2 kali S kali 1, 2S, di plus kuadrat suku kedua, 1 kuadrat 1, tambah 4. Ini kan. Sehingga hasilnya 2 per S kuadrat tambah 2S, 1 tambah 4, 5. Inilah hasil. Ini 5 ya.
bukan S. Jelas? Ini kurang seperempat, jadi saya sebentar lagi absen ya. Absen. Oke. Udah absen ya? Jadi ini udah kita stop share. Kita absen dulu ya. Jadi attendance. Oke, saya panggil ya. Sharon, ya. Terus Yuan Gading, ya. Ilham, Aska, Sabila, ya. Endinda, Ike, terus Nabila Dian, Rizaldi Ahmad, Danison Halim, Muhammad Firza, ya. Rai Pramudita, Kaila Nazira, ya. Fadil Didane, Reinhard Adrian, ya. Christian Matthew, Anastasia, ya. Anastasia, Farelino, ya. Bagus Jaiden, ya. Maika, ada Rafli Andika, Muhammad Daud, Muhammad Daud. Ini dari kemarin minggu lalu juga ada ya? Ada ya. Oh. Nanti ada kena syarat ujian gawat nih. Samuel Christian, ya. Federico, ada. Bayu Aji itu Ayi itu. Terakhir, save. Oke. Session log. Masih ada. Oke. Ada yang mau tanya ini? Halo? Ada. Absennya. Session log.
Dan